Kalau misalnya kemarin pas mudik, kalian dapat THR entah dari om, dari tante, atau dari eyang, jangan dititipin ke orang tua. Itu investasi bodong. Mending langsung beliin ini. Ini adalah Ford Everest Sport. Yuk lihat gimana sih mobil ini. Oke, beberapa detail penting dulu. Sekarang kita belum tahu berapa harga Ford Everest Sport ini. Kita udah tanya ke orang Ford, mereka belum bisa bilang. Tapi mereka bisa bilang kalau ini adalah Ford Everest yang paling nggak murah sih, paling terjangkau. Jadi paling atas ada Ford Everest Titanium, tengah-tengah ada XLT, nah yang paling bawah ada ini Ford Everest Sport. Makanya speknya beda. Contoh mesinnya. Sekarang kita mau lihat, tapi kalau biasanya kita pengen buka mesin itu kan di sebelah kanan dekat kaki supir ya. Ini di sebelah kiri, kayak mobil setir kiri. Jadi kayaknya tuasnya tuh nggak dipindah ke sana. Ya kita buka. Jadi kalau Ford Everest yang Titanium pakai mesin 2000 cc 4 silinder diesel dengan twin turbo, kalau yang ini enggak. Dia pakai kita sanggah dulu. Belum hidrolik ya. Dia pakai mesin 2000 cc 4 silinder diesel tapi dia single turbo. Bukan twin turbo. Tapi tenaganya sih ya cukup lah. 170 PS, torsinya 405 Nm. Ya cukup kan? Nah, kalau transmisi dia pakai 6 percepatan, otomatis AT, torque converter, dan dia cuma ada penggerak RWD doang, 4x2. Jadi bukan 4x4 kayak Everest yang Titanium. Mungkin ini jadi bahan harusnya ya, entah bahan modif atau apa gitu, kayak kita tutup. Dan pas kita lihat-lihat mobil ini, kayaknya si Ford Everest Sport ini nyasar kalian yang pengen modif pakai sebuah SUV leather frame dari Ford. Jadi misalnya Ford Everest Titanium, aduh terlalu bagus buat diobrak-abrik, tapi kalau XLT juga masih agak mahal. Ini harusnya jadi sedikit lebih masuk akal. Nah, dan kalau buat trim sport ini, banyak trim atau detailing warna hitam di sekejur bagian luarnya. Contoh, grillnya dia pakai warna hitam dan bagian bawah bumper depannya juga pakai warna hitam, dan dia punya tempat buat ngederek ini terekspos, jadi kelihatan banget ya, kayak sebuah SUV yang maco dan gagah. Dan ini juga fungsional, jadi bisa dipakai buat derek beneran, bukan buat pajangan doang. Tapi karena ini adalah trim yang diposisikan paling bawah, ada beberapa hal yang dikurangin biar sedikit lebih ekonomis. Contoh, kalau di Ford Everest Titanium itu lampunya udah proyektor, ini enggak. Dia pakai LED yang ditembak ke bawah ke reflektornya. Ya nggak beda jauh lah sama Honda Vario. Kalau kita ke bagian samping, makin banyak detail atau aksen warna hitam di mobil ini. Contoh, peleknya sama-sama 20 inci, sama kayak yang Titanium atau yang XLT, tapi dia warna hitam. Dan pilihan banyak, dia tetap pakai Goodyear Wrangler. Ini Ford Everest, tapi banyak Wrangler. Kayaknya Ford kudu bikin ban baru deh ke Goodyear, kasih nama Goodyear Everest gitu ya. Masa pakai bannya merek Jeep gitu kan. Lanjut, dia remnya udah cakram, depan belakang pastinya. Dan ini ukurannya lumayan ya. 255 R20. Gede. Nah, lanjut lagi kalau kita lihat ke atas, di sini ada aksen yang kayak kisi-kisi atau sirip fender gitu, tapi ini palsu dan bahannya plastik. Plus dia nggak punya kamera 360 derajat, biar ekonomis. Dan dia ada side step di sini. Dan ini kuat, tapi ingat ini bahannya harus nge-grit, jadi bahannya mungkin bukannya mewah atau gimana. Ini bahan yang utilitarian, fungsional. Roof railnya juga warna hitam, dan mobil ini tidak punya sunroof atau panoramic sunroof. Spion juga warna hitam. Dan lagi-lagi kita bisa lihat detail hitam di bagian belakang sini, dan handle pintunya pun juga dikasih warna hitam. Terus kalau kalian penasaran, ground clearance mobil ini sekitar 200 mm. Suspensi depan double wishbone, suspensi belakang quad linkage, dan pastinya dapat power tailgate. Sebenarnya kalau dari ukuran bagasi segala macam itu nggak terlalu berubah daripada Everest varian lain. Kalau pengen ngelipet ya masih standar, tinggal seperti itu. Dan jadi lebih luas. Terus kalau kita pengen akses ban serep, dia ada di kolong sini, tapi nggak di cover ya. Nah, kita tutup. Dan sebagai penanda terakhir ada tulisan sport di sini. Iya. Sebelum masuk ke interior, kita kasih lihat dulu kuncinya kayak gimana. Ini dia, kunci biasa, dan di baliknya cuma ada 3 tombol. Lock, unlock, sama buat buka bagasi belakang. Nah,
Interiornya kurang lebih sama seperti yang titanium, tapi karena ini varian paling terjangkau, banyak yang dikurangin. Bahan-bahan di dashboard itu memang plastik ya, semuanya lebih banyak yang utilitarian, fungsional, bukan buat dibuat mewah. Jadi plastik. Tapi masih ada beberapa bagian yang empuk. Contoh di bagian sini, ini empuk, sama di penutup center console box-nya. Ini empuk banget. Emang nggak bisa dimaju mundurin, tapi udah lumayan oke lah. Nah, joknya juga dikasih bahan semi kulit, tapi jangan salah, biarpun gue bilang ini sedikit lebih utilitarian, fungsional, kedua jok depan, supir penumpang itu udah elektrik. Jadi nggak cuma supir doang, penumpang juga dapat. Dan sama-sama 8 way. Lumayan ya. Dan lihat nggak ada panoramic sunroof atau sunroof, tapi kita masih dapat tilt dan telescopic steering meskipun masih manual. Sip. Habis itu kan ini tahun 2025 ya. Mobil baru biasanya punya ADAS yang komplit. Yang ini enggak. Serius. Lihat, di sebelah sini kita ada tombol cruise control, tapi dia cruise control yang biasa, bukan yang adaptif. Bahkan dia nggak punya blind spot monitoring, nggak punya kayak lane keep segala macam. ADAS-nya kalau bisa dibilang ya cuma cruise control ini aja. Dan ada tombol-tombol buat multimedia, volume, terus buat ganti channel radio segala macam, dan ada juga buat MID-nya. Untungnya dia masih pakai MID atau instrumen yang full layar sama kayak Everest yang titanium. Oke? Terus dia link castingnya lumayan kecil ya, dan bahannya juga semi kulit sama kayak joknya. Terus kalau kita duduk begini, rasanya commanding dan gagah banget. Bikin percaya diri, baik pakai dalam kota maupun luar kota. Lanjut, ke bagian tengah sini, dia ada tombol-tombol fisik buat ngatur volume, AC, hazard, dan sirkulasi udara. Jadi, kalau misalnya kita nyalain, sebenarnya ada settingan buat AC juga di layar, tapi ada juga tombol fisiknya. Bagus. Turun di sini ada wireless charger, USB-A, USB-C, dan ini transmisi 6 speednya, dan jangan lupa dia cuma 4x2 bukan 4x4. Ada 2 cup holder, 1 tempat kecil nggak tahu buat apa, dan ada 3 tombol di bagian sini. Ada tombol buat gonta-ganti drive mode, tombol buat nyala atau matiin sensor parkir, dan tombol buat nyala atau matiin stability controlnya. Nah, di sini ada colokan 12 volt dan ada kantong bertingkat gitu ya. Dan kalau kita lihat spion tengahnya kayak spion tengah biasa ya, dia bukan auto dimming. Dan untuk penumpang sama supir, dia dapat vanity mirror yang ada lampunya. Lihat. Nah, ada semua. Sekarang kita mau lihat ada apa aja di layarnya. Sekarang kita mau utak-atik layarnya, karena dia pakai sistem ForceSync 4 yang udah better dibandingin yang dulu-dulu. Nah, pas kita nyalain, kelihatan kalau nggak cuma tombol fisik, AC-nya juga bisa diatur dari layar sentuh. Dia ada dual zone climate control, tadi kita udah bilang. Tapi yang menarik di sini adalah dia ada mode auto, tapi autonya bisa disetting mau yang paling kuat, menengah, atau yang paling lemah. Auto, tapi disetting manual. Ya udahlah, ya cukup oke. Nah, lanjut lagi, kalau kita ke menu vehicle, ya ada pilihan 30 minute maximum idle. Jadi kalau kita nyalain feature itu, mobil ini cuma bakal nyala selama 30 menit kalau nggak dia apa-apain. Tapi kalau misalnya jalan ya dia tetap nyala seperti biasa. Tapi kalau dia cuma idle selama 30 menit dan kita nggak apa-ngapain, setelah 30 menit itu dia bakal mati. Lanjut lagi ke bawah, ada juga settingan di mana kita bisa matiin power tailgate-nya. Jadi entah apa alasannya kalau kita pengen buka tutup pintu bagasi secara manual, dia bisa di sini. Lanjut, kalau kita masuk ke driver assistance atau driving assistance, itu benar-benar nggak ada karena mobil ini nggak punya ADAS sama sekali. Ya terlepas cruise control tadi, tapi ya udah gitu doang gitu. Nah, lanjut lagi, di sini dia punya pilihan buat Android Auto sama Apple CarPlay. Jadi kalau kita lihat di bagian atas ini dia ada, tapi ada satu yang menurut gue cukup lucu. Ada menu sketch. Ya, sketsa. Jadi kalau kita pilih, kita bisa kayak misalnya gambar. Kita bisa ngegambar di layar sentuh mobil ini. Lihat, gue ngegambar, gak tahu ini apa, tapi ya udahlah. Nah, pokoknya balik lagi, pokoknya bisa ngegambar lah. Lumayan buat kalau misalnya anak bosen, suruh aja gambar di depan gitu ya. Nah, terus dia juga punya auto brake hold, tapi diaktifinya dari layar. Kalau Ford yang lain biasanya tombol loh. Ini kenapa harus di layar sih? Agak aneh sih. Dan seperti mobil-mobil lain, dia punya voice assistant atau AI lah bilangnya. Coba kita panggil ya. Hello Ford. Cancel. Ya, jadi itu dia. Layarnya cukup oke, cukup responsif, dan fungsinya juga banyak. Dan selain layar tengah ini,
layar instrumennya juga bisa diatur. Misalnya pengen speedometer digital atau speedometer yang lingkaran kayak gitu-gitu, atau mungkin info kayak off-road, towing dan segala macam, itu bisa di bagian sini. Oke, jadi itu layarnya. Sekarang kalau pengen nyimpen barang, tadi kan ini kita udah kasih lihat, terus di pintu juga ada, dan ada cup holder di kiri sama kanan, plus ada juga laci kecil di sini, sama di sini. Glove box-nya lumayan ya. Oke, jadi interior lebih fungsional, bukan buat mewah, tapi beberapa hal yang kita expect di mobil ini masih ada, kecuali ADAS. Dan kayak jok penghangat pendingin juga nggak ada, tapi ya cukup lah. Mobil bahan modif mungkin ya. Yuk ke belakang. Sekarang kita lihat jok tengahnya. Iya, tutup dulu. Suara nutupnya mantap ya. Nah, ini dia jok tengah Ford Everest Sport. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki juga bagus. Tapi ini masih bisa diatur, jadi bisa maju, bisa mundur, sesuai dengan kebutuhan atau keperluan kalian. Dia ada 3 headrest, jadi bisa 3 orang. Dan di tengah sini dia ada armrest dan cup holder. Sip. Terus mungkin kalau kalian ngelihat di sini, kok kayak nggak ada AC-nya? AC-nya ada di plafon, kayak bis doa ibu. Nah, kalau pengen ngatur itu ada di sini, speed AC-nya gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngatur temperatur, itu cuma bagian depan yang bisa. Ada casan Type C sama Type A di sini, dan karena ini gimana pun juga masih mobil bermesin konvensional, ada gundukan di sini buat jalur exhaust sama kopel buat penggerak roda belakangnya. Nah, kita lihat ada apa aja, ada lampu, terus di sini ada kantong juga, dan kalau boleh dibilang mungkin itu aja ya, nggak terlalu banyak yang aneh-aneh di sini. Bahkan dia nggak pakai sound system yang branded, bukan Bose, bukan B&O segala macam. Dia pakai sound system standar dari Ford. Sekarang mungkin saatnya kita lihat ke belakang, paling belakang ada apa ya. Sekarang kita mau masuk ke baris ketiga, tapi satu yang gua sayangkan, maksudnya Ford itu bukan pemain baru di dunia atau mungkin pasar otomotif yang setir kanan, misalnya kayak Thailand, Indonesia, mana lagi, banyak lah segala macam, di India juga kan. Cuma sayang, ini mekanisme buat masuk ke baris ketiga itu tetap di sebelah sini. Kalau kita setir kanan, harusnya masuknya dari sebelah situ, bukan sebelah sini. Tapi ya, udahlah. Intinya dia pakai one touch tumble, jadi set, one touch sliding ya. Kita masuk, dan gue bakal geser ini biar kalian bisa lihat. Iya. Kita geser dulu. Sekarang ini kita tarik. Yuk. Oke. Ya, kalau kalian bisa lihat sih ya, tinggi gue 178 dan ruang kepala sisa 2 atau 3 jari, tapi ruang dengkul. Kalau ruang dengkul mah tergantung belas kasihan penumpang tengah kayak gimana. Dan di sini kita cuma dapat cup holder sama kisi AC di bagian plafon. Kalau casan sih kayaknya kita nggak dapat apa-apa ya. Ya bisa dibilang cukup, di sini cukup buat orang-orang yang terpaksa ngikut aja ya. Di sini ruangnya nggak seberapa, tapi ya paling nggak masih bisa ngangkut 7 orang. Meskipun kalau di belakang ya cocoknya buat anak kecil aja lah. Oke, yuk kita turun. Oke, jadi gimana tentang Ford Everest Sport ini? Sama seperti beberapa trim sport dari brand lain. Misalnya kayak Range Rover Sport lebih murah daripada Range Rover beneran. Pajero Sport lebih murah daripada Pajero beneran. Ya, Pajero Sport bukan Pajero. Sebagaimana Ford Everest Sport ini lebih terjangkau daripada Ford Everest lain, misalnya XLT atau Titanium. Jadi, biar lebih banyak orang bisa pakai Ford Everest. Dan kalau kalian pengen, aduh gue pengen Ford Everest, tapi yang cukup-cukup aja lah, nggak usah mewah-mewah toh. Ntar juga bakal dimodif gitu kan, entah mungkin ganti grill Raptor, lampu F150, atau mungkin pasti kasih aksesoris lain seperti itu. Mobil ini cocok buat kalian, tinggal kita nggak tahu aja harganya berapa. Ntar paling kita tampilin di pin komen atau misalnya di bawah sini. Oke, itu dari kita. Thank you udah nonton, jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.